Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara keempat yang akan kita acara inti, yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Wasito Esos IMPD. Maka waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah TK Aba Karangkajen, Bapak Komite TK Aba Karangkajen, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, dan peserta parenting pada pagi hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan di pagi hari ini, Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat, sehat, taufik, hidayah. Mudah-mudahan senantiasa kita bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini mendapat tema tentang pentingnya penanaman. Bisa terlihat, J? Pentingnya penanaman akidah dan akhlak sejak dini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berangkat dari kedudukan anak di dalam Islam. Itu yang pertama adalah qurrata a'yun. Kita sering mendengar, bahkan ketika di sela-sela doa kita pasti memanjatkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan kita pasti menginginkan anak kita adalah anak yang qurrata a'yun. Disitulah anak yang berlimpah kebaikan. Sholat tidak perlu disuruh, sudah jalan sendiri. Sedekah tidak perlu disuruh, sudah otomatis dia tergerak hatinya untuk sedekah. Dan seterusnya. Qurrata a'yun. Yang kedua, kedudukan anak sebagai perhiasan dunia. Anak menjadi kesukaan. Ini naluri kita sebagai ayah dan bunda atau papa mama. Pasti anak ini menjadi kesukaan. Kita senang lihat anak ya misalnya balita, kita senang lihatnya, senang bercanda dengan mereka, dan seterusnya. Anak menjadi kesukaan. Yang berikutnya yaitu anak menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat yaitu anak menjadi musuh. Anak bisa menjerumuskan orang tuanya.
bisa menghalangi ketaatan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat contoh ada Kan'an, anaknya Nabi Nuh, tidak mau untuk ikut ayahnya taat kepada Allah. Bahkan memusuhi ketika Nabi Nuh diutus membuat perahu, ikut memusuhi ayahnya. Nah, anak bisa menjadi musuh. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kedudukan anak, maka kita harus berhati-hati di dalam mendidiknya. Harapan kita pasti pengen anak kita menjadi qurrata a'yun. Maka ada tugas yang harus kita emban, ada kewajiban yang harus kita emban, yaitu menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Dijelaskan bahwa ciri anak yang soleh dan soleha itu di dalam surat Luqman ayat 12-19 sampai dengan 19, yang pertama akidahnya lurus. Yang kedua berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga senantiasa bersyukur. Yang keempat tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yang kelima muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun dia berada. Yang keenam menegakkan sholat dan seterusnya. Ini ciri anak soleh di dalam surat Luqman. Nah, maka kita harus memahami bagaimana pendidikan anak yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah jelaskan bagaimana mendidik anak, menjaga mereka dari siksa api neraka. Maka mestinya kita mengajari mereka, menasehati mereka, memberikan contoh, dan itu dimulai sejak dini, Bapak Ibu. Dimulai sejak dini. Nah, kalau bisa, maka mestinya kita mulai dari sebelum nikah kita. Lah wis kadung ya berarti mulai dari sekarang. Pendidikan kita mulai dari sebelum menikah mestinya. Di dalam kandungan, sering kita membacakan kalimat thayyibah, kita perdengarkan, atau yang mau nambah lagi ya, bisa dimulai ketika hamil dengan kalimat thayyibah, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pengajian dan seterusnya. Kemudian ketika lahir, ada yang mengazani atau dengan kalimat thayyibah ketika lahir, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hammati wa min kulli ainil lamah, atau dengan azan tadi. Nah, hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwa setiap anak itu adalah suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Tidaklah anak dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah, kecenderungannya pada ketauhidannya, kecenderungannya pada al-Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut
beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sekali lagi bahwa anak adalah fitrah. Fitrah suci. Suci itu artinya dia memiliki tauhid keislaman. Nah, beda lagi dengan orang barat bahwa anak itu seperti kertas putih, tabula rasa. Nah, kertas putih yang digambarkan itu kertas yang bersih. Maka tergantung dari orang tuanya mau ditulis, mau dilukis seperti apa kertas itu. Maka tergantung pada bagaimana cita-cita orang tuanya, cintanya orang tua. Nah, sekali lagi bahwa pendidikan anak di usia dini ini sangat menentukan di masa selanjutnya. Kenapa Bapak Ibu? Merekalah generasi penerus kita. Merekalah pemimpin masa depan kita. Merekalah yang akan menjadi bapak atau ibu di masa depan. Itu ditentukan dari pendidikan di usia dini. Nah, sekarang bagaimana kemudian secara praktisnya kita memberikan pendidikan kepada mereka terkait dengan akidah dan akhlaknya. Nah, sebelum ke sana, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak, sebagian besar kerusakan anak itu adalah akibat dari orang tua yang mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama kepada mereka. Ini menjadi renungan kita bersama Bapak Ibu. Nah, bagaimana praktisnya di dalam mengajari mereka? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita dekatkan mereka dengan kisah-kisah yang mengisahkan Allah. Ketika mau tidur bisa dibacakan atau bisa kita ceritakan dengan kisah-kisah yang tentang ketauhidan, tentang ciptaan Allah, atau ketika kita jalan-jalan, rihlah, lihat gunung, Masya Allah, adik itu lihat tuh gunung tuh, ciptaan siapa ya, sambil berdialog dengan anak kita. Nah, kemudian ketika melihat sesuatu yang indah, kita bisa menyampaikan itu ciptaan siapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini khusus bapak-bapak bisa mengajak anaknya ke masjid, dilatih ke masjid, ya, dengan cara mungkin kalau di masjid belum berani ramai dan seterusnya bisa kita dengan aturan-aturan, nak atau dek, mas, nanti kalau di masjid ikut ayah sholat ya, dan seterusnya. Kemudian perdengarkan Al-Quran oleh lisan orang tuanya sendiri, ya, kalau mampu. Kalau tidak mampu ya mungkin kita perdengarkan dengan handphone atau audio dan seterusnya. Dan ajak mereka ke majelis taklim, Bapak Ibu. Ini penting sekali supaya mereka terbiasa dengan hal-hal yang terkait dengan akidah atau akhlak mereka. Membiasakan berjilbab. Nah, ini harus kita mulai. Bahkan kita lihat ada dulu yang terkenal, ada artis yang anaknya baru lahir sudah dipakaikan jilbab. Itu apa Bapak Ibu? Itu dalam rangka mengenalkan tauhid, akidah kepada mereka bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban. Nah, ini dimulai dengan keteladanan kita Bapak Ibu. Kalau anaknya ingin berjilbab, maka teladannya orang tuanya harus memulai berjilbab, berpakaian yang menutup aurat.
Kemudian yang ketiga, ajarkan Quran. Mari kita ajarkan Quran kepada mereka. Kita ikutkan ke TPA, kalau memungkinkan ke TPA, atau kita undang guru les Quran, atau di sekolah kita komunikasikan dengan guru untuk bagaimana Al-Quran itu bisa diterapkan, diajarkan ke anak-anak, atau orang tuanya sendiri yang mengajarkan. Kemudian yang keempat, memotivasi untuk semangat belajar. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian carikan sekolah yang baik untuk mereka. Carikan sekolah yang baik untuk mereka. Ini bukan sekolah yang murah Bapak Ibu. Bukan sekolah yang mahal. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pembiasaan di sekolah itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita praktekkan Bapak Ibu untuk bagaimana kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, atau menjadi qurrata a'yun bagi kita, atau yang memiliki akidah dan akhlak yang baik. Bapak Ibu, ada kisah belum lama, ini kisah berita bagaimana ada kakak beradik yang SMA, sudah SMA, tapi ditinggal orang tuanya, meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh diri. Kenapa mereka bisa bunuh diri? Karena ada lemah imannya. Kalau dalam bahasa psikologi, adversity question-nya. Tidak bisa memecahkan masalah. Ini bisa terjadi karena orang tua yang dalam mendidiknya mengabaikan terkait dengan pembiasaan diri, pembiasaan karakter, penanaman akidah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini terakhir. Sekarang tinggal aksi kita, Bapak Ibu. Mari kita kuatkan kembali tekad kita. Suami istri punya tekad, punya visi misi yang sama di dalam mendidik anak. Jangan kemudian istrinya pengennya anaknya disiplin, tapi ayahnya mengabaikan. Misalnya, misalnya nangis gitu ya, nangis, kemudian ibunya pengennya dia belajar, membiarkan dia nangis. Tapi ayahnya wes kene sama ayah. Itu akan menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memiliki tekad yang kuat, suami istri atau di dalam keluarga itu visi misi yang sama di dalam mendidik anak. Kemudian sekolah. Maka seluruh komponen sekolah mestinya menyamakan visi misi ini untuk membangun anak yang memiliki akidah dan akhlak yang baik. Nah, ini akan lebih kuat lagi kalau kemudian kolaborasi antara sekolah dan rumah. Antara sekolah dan rumah memiliki visi yang sama, maka insya Allah menjadikan anak-anak itu anak yang soleh, anak yang mudah untuk diarahkan. Kemudian yang kedua, mari istiqomahkan. Kalau sudah punya tekad yang kuat, kita istiqomahkan, kita terus-menerus, karena ibaratnya seperti kita menyiram tanaman, Bapak Ibu. Kalau tanaman itu kita rutin untuk menyiramnya, maka dia akan tetap baik, tetap hidup. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah sekali hanya kemudian tidak berulang tiap hari, maka akan mati tanaman itu. Begitu juga dengan anak kita. Maka harus terus-menerus. Kemudian yang ketiga,
Ini yang paling penting Bapak Ibu, menjadi teladan untuk mereka. Karena tidak akan mungkin kita akan menjadikan mereka anak yang soleh, sementara kita tidak soleh. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, mulailah dari yang sederhana. Mulailah dari yang sederhana. Misalnya menata sepatu di rumah, itu kaitannya dengan akhlak ya Bapak Ibu. Menata sepatu, pulang sekolah sepatu ditata kembali. Itu hal yang sederhana. Maka hal yang sederhana ini kalau kemudian kita istiqomahkan, kita berkesinambungan, maka akan menjadi karakter untuk anak. Atau ketika belajar, ketika bermain, kemudian mengembalikan alat itu pada tempatnya, dan itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi akhlak, menjadi karakter untuk mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, mulai sekarang, jangan sampai kita terlambat. Nah, mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang sederhana-sederhana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sederhana. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ke anak-anak kita, dan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya untuk memberikan bersama-sama belajar tentang tema pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Wasito Asos IMBD atas ilmu barunya yang telah disampaikan kepada kita semuanya, terutama kepada ibu-ibu guru, ibu-ibu alim murid TK Barangkajen. Baiklah, Bapak Ibu wali murid TK Barangkajen.